Selamat pagi Bu Bapak Saudara-saudara, kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020. Dan sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita dalam hari ini Selasa tanggal 24 November 2020 yakni tertulis dalam Injil Markus pasal 13 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam atau tengah malam atau larut malam atau pagi-pagi buta. Ibu bapak saudara-saudara, ini adalah merupakan satu peringatan kepada kita untuk tetap berjaga-jaga di dalam iman pengharapan kita. Dari keseluruhan kisah daripada Yesus Kristus tentang pelayanannya dan juga perkataannya adalah bukan hanya menghiasi kehidupan kita, tetapi itu merupakan suatu kesungguhan supaya kita mampu untuk belajar setia kepadanya. Bahkan bila kita lihat apa yang Yesus katakan juga tentang perumpamaan perihal kerajaan Allah dan masa yang akan datang tentang eskatologi itu. Dalam kitab Matius pasal 25 jelas di sana dikatakan tentang 5 perempuan yang bijaksana dan 5 perempuan yang kurang bijaksana. Bagaimanakah kehadiran kita memfungsikan iman percaya itu selalu tetap berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan ketika kita hari Minggu kemarin telah tiba pada minggu akhir tahun gerejawi, kita diingatkan betapa sebenarnya kehidupan kita itu harus berakhir dari tengah-tengah dunia ini. Namun kita tidak tahu kapan saatnya, bila mana dia tiba. Sama seperti firman Tuhan yang dikatakan kepada kita tentang tuan rumah. Yang disebut dengan tuan rumah di sini adalah Allah pemilik dunia ini. Yesus Kristus anaknya. Ketika dia juga hadir di tengah-tengah dunia ini dalam kelahirannya di Bethlehem itu. Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel hanya mengingat bahwa Bethlehem, kota terkecil di negeri Yudea, itulah tempat kelahirannya. Namun tidak tahu kapan dan bila mana dia datang. Yang menjadi saksi pertama atas kehadiran Kristus di tengah-tengah dunia, selain daripada malaikat adalah para kaum gembala. Dan kemudian adalah orang-orang Majus. Setelah itu dia menampakkan dirinya kepada orang-orang banyak dalam pelayanannya. Dan demikian juga dengan kita. Tuhan tidak pernah akan berbisik kepada kita kapan dia akan menjemput kita juga dari dunia ini.
Tuhan juga tidak akan pernah mengatakan kepada kita seperti saya, hai pendeta Poltanovis, tanggal sekian bulan, jam sekian, hari sekian, engkau akan meninggal. Tidak akan pernah. Namun dalam iman percaya kita, apapun yang terjadi, kita harus siap sedia dan berjaga-jaga. Dan kita juga akan diingatkan kembali dengan memento mori itu. Kita harus mengingat hari kematian kita. Walaupun kadang-kadang kita tidak akan mengerti. Sama seperti ketika kita lahir di dunia ini juga kita tidak mengerti. Hanya orang tua kita yang mengatakan kepada kita, engkau lahir hari ini jam sekian dan saya memberi engkau nama ini. Oleh karena itu, pada saat ini ibu bapak saudara-saudara, kita diingatkan dia pasti datang kemudian. Itulah yang akan diperdengarkan oleh minggu-minggu Advent itu. Kita mengingat dua parusia yang akan diwartakan oleh Allah. Yakni parusia pertama tentang Kristus yang hadir di tengah-tengah dunia melalui kelahirannya di Bethlehem. Dan parusia yang kedua adalah kedatangannya untuk kedua kalinya. Yakni membangkitkan setiap orang-orang yang telah meninggal. Dan juga untuk memisahkan siapa yang baik dan siapa yang tidak baik. Yang layak masuk ke dalam kerajaan sorga akan disambutnya dengan hati yang senang atau bergembira. Namun dia juga pasti akan bersedih ketika orang-orang harus dihukumnya untuk selama-lamanya. Dan ini mengingatkan kita ketika kita diajak oleh Yesus untuk berjaga-jaga. Ibu bapak saudara-saudari, adik-adik dan semua yang mendengar firman Tuhan ini. Ini adalah merupakan ilustrasi tentang kehidupan kita. Supaya kita tetap mempersiapkan hidup kita. Kita harus mengenal Yesus itu. Dan kita selalu dikenalnya. Jangan pernah mengatakan bahwa Yesus tidak mengenal kita. Karena penggembalanya demikianlah dalam Yohanes pasal 10 itu dikatakan bahwa gembala itu mengenal akan domba-dombanya. Dan sekali lagi kita diingatkan, apakah kita domba-dombanya telah mengenal siapa Mesias itu, siapa Kristus itu. Jangan nanti kita merasa bahwa kita adalah orang yang pantas dikasihani, ternyata pada akhirnya Yesus Kristus juga mengatakan kepada kasihan deh lo, gak masuk ke dalam kerajaan surga, percuma lo hidup, percuma lo gua berkati, percuma rumah tanggamu gua berkati. Begitu kira-kira. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita saat ini. Dan Yesus menginginkan kita mau bersama-sama dengan dia. Jeripayahnya di dalam membimbing kita dan mengarahkan kita. Untuk menerima anugerah yang terbesar. Anugerah yang terbesar itu sebenarnya selain kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kehidupan di dalam kerajaan surga. Di sana kita akan mempermuliakan Allah. Dengan nyanyian para malaikat. Dengan nyanyian para orang-orang yang telah dikumpulkan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan hanya satu syarat untuk sampai ke sana. Berjaga-jagalah dan hiduplah kudus. Karena Allahmu, Tuhanmu, Yesusmu, bahkan roh itu adalah kudus. Oleh karena itu ibu bapak saudara-saudara, mari kita juga sambut. Minggu-minggu Advent akan kita sambut. Mulai minggu depan, mari kita sambut dengan sukacita, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Bukan lagi tentang kelahirannya, tetapi menyambut kedatangannya kedua kali untuk memberikan keselamatan bagi kita. Akhirnya salam sehat dan salam sejahtera, lakukanlah aktivitasmu dengan menjaga, mematuhi protokoler kesehatan yang telah ditetapkan bagi kita. Dan sekali lagi, Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, anugerah kebesaran, kemuliaan, kemahakasihan-Mu, serta kemahakuasaan-Mu. Itulah yang selalu membuat kami di dalam iman percaya kami, mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Tuhan saja. Ketika Engkau mengingatkan kami untuk tetap berjaga-jaga tentang akhir daripada kehidupan kami, karena kami tidak tahu kapan Engkau akan datang untuk kedua kalinya. Bapa di sorga, sama seperti penantian yang akan kami lakukan pada minggu-minggu Advent yang akan datang. Demikianlah kami hendak menantikan Engkau, mempersiapkan seluruh kehidupan kami, kehidupan jasmani dan rohani kami. Dan demikian juga ketika kami
telah mendapatkan sambutan dari kerajaan sorga untuk memasuki tahta kerajaan Allah. Kami tetap siap. Kami tidak mau terlena dengan dunia ini. Kami tidak mau menjadi orang yang tidak bijaksana. Tetapi kami akan tetap hidup di dalam kebijaksanaan daripada Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Ampunkan kami Tuhan atas segala dosa-dosa pelanggaran kami selama ini. Supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan. Supaya kami tetap layak untuk mengangkat puji-pujian kami kepadamu. Menaikkan syukur kami kepadamu. Dan kami tetap memasmurkan setiap kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan kami. Sertai kami sisa kehidupan kami di dunia ini. Dan sertai kami ketika kami berkarya, ketika kami bekerja, ketika kami juga melayani. Bahkan ketika anak-anak kami sedang belajar. Biarlah tangan Tuhan yang selalu memberkati kami. Dan Engkau yang menuntun kami untuk kehidupan yang kekal. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.